warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Rahayu. Saya dari kelas MPI 2A. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari UAS dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di antaranya yaitu ada yang pertama tentang Piagam Madinah dan sistem Diwan sebagai fondasi stabilitas peradaban Islam. Piagam Madinah merupakan kesepakatan sosial politik yang dibuat Rasulullah SAW untuk mengatur hubungan antara kaum Muslim, Yahudi, dan kelompok lain di Madinah. Nah, piagam ini menunjukkan prinsip inklusivitas karena semua kelompok memperoleh hak dan kewajibannya yang sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, sementara itu Khalifah Umar bin Khattab mengadopsi sistem administrasi Diwan dan Tersia ini untuk mengelola keuangan, militer, dan birokrasi secara lebih efektif. Dan strategi adaptasi budaya tersebut menunjukkan bahwa Islam itu tidak menolak unsur luas selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Nah, sikap terbuka terhadap keberagamaan dan kemampuan mengadopsi sistem yang bermanfaat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas politik serta mendukung ekspansi wilayah Islam. Nah, dalam konteks modern ini, prinsip Piagam Madinah relevan untuk menghadapi pluralisme sosial. Masyarakat yang beragam membutuhkan sistem yang menjalin keadilan, toleransi, dan partisipasi semua kelompok agar tercipta kehidupan yang harmonis. Dan selanjutnya ada yang kedua tentang kelemahan struktural dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Nah, dinasti Umayyah berhasil memperluas wilayah secara besar-besaran, tetapi kebijakan yang terlalu berorientasi kepada bangsa Arab menyebabkan munculnya ketidakpuasan dari kaum Mawali, yaitu Muslim non-Arab. Selain itu, sentralisasi kekuasaan yang kuat memicu konflik politik dan pemberontakan. Nah, sementara itu, dinasti Abbasiyah mencapai puncak kemajuan ilmu pengetahuan melalui pergerakan penerjemahan dan pengembangan sains. Namun, luasnya wilayah kekuasaan membuat pemerintah sulit mengendalikan daerah-daerah. Dan ketergantungan terhadap tentara bayaran dan munculnya dinasti-dinasti lokal mempercepat proses disintegrasi. Dengan demikian, keruntuhan kedua dinasti tidak hanya disebabkan faktor eksternal, tetapi juga kelemahan internal merupakan ketidakadilan sosial, politik, dan lemahnya kontrol pemerintahan. Dan adapun yang selanjutnya ada yang ketiga tentang Andalusia dan Safawiyah, dampak global yang berbeda. Nah, Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia melalui pengembangan matematika, kedokteran, filsafat, dan astronomi. Karya-karya ilmuwan Muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang menjadi dasar kebangkitan Renaissance Eropa. Sebaliknya, dinasti Safawiyah lebih menekankan penguatan identitas Syiah sebagai alat legitimasi politik. Pendekatan ini juga berhasil membangun identitas nasional Persia, tetapi pengaruhnya lebih terbatas pada wilayah dan kelompok tertentu. Nah, pendekatan kultural saintifik Andalusia ini memiliki dampak global yang luas karena ilmu pengetahuan bersifat universal dan dapat diterima dari berbagai bangsa tanpa memandang agama maupun etnis. Oleh karena itu, warisan Andalusia masih dirasakan hingga saat ini dalam perkembangan sains modern. Dan adapun yang selanjutnya, yang keempat, asimilasi bangsa Mongol dan strategi Turki Utsmani. Awal bangsa Mongol menghancurkan Baghdad pada tahun 1258, namun setelah berinteraksi dengan masyarakat Muslim, sebagian penguasa Mongol memeluk Islam dan mendirikan kerajaan Islam seperti Ikhanat dan Mughal. Nah, fenomena ini menunjukkan keberhasilan asimilasi budaya Islam yang mampu mengubah penakluk menjadi pelindung peradaban. Nah, di sisi lain, Turki Utsmani juga memperluas pengaruh Islam melalui kekuatan militer yang didukung birokrasi yang kuat. Dan strategi ini efektif dalam mempertahankan wilayah luas selama berabad-abad. Nah, jika dibandingkan asimilasi budaya Mongol menghasilkan integrasi sosial yang lebih mendalam, sedangkan strategi militer Utsmani lebih efektif dalam menjaga kekuasaan politik. Nah, keduanya berkontribusi terhadap keberlangsungan peradaban Islam dengan cara yang berbeda-beda. Dan adapun tentang yang kelima ada Islamisasi dalam karakter Islam di Indonesia. Nah,
Islam masuk ke Indonesia itu melalui perdagangan, perkawinan, dakwah para ulama, dan akulturasi budaya. Karena prosesnya itu berlangsung damai, Islam juga berkembang tanpa menghilangkan budaya lokal yang fasid. Nah, karakter Islam Indonesia kemudian dikenal sebagai Islam Nusantara atau Islam kosmopolitan yang menekankan moderasi, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagamaan. Nah, nilai-nilai tersebut juga menjadi modal penting dalam menghadapi radikalisme keberagamaan yang sering menggunakan pendekatan keras dan eksklusif. Melalui pendidikan, dialog antar agama, dan penguatan budaya lokal, Islam Indonesia juga mampu menunjukkan bahwa ajaran Islam dapat berjalan seiring dengan demokrasi, toleransi, dan perdamaian. Dan selanjutnya ada kritik terhadap narasi Eurosentrisme. Nah, narasi Eurosentrisme sering menggambarkan kemajuan Eropa seolah-olah berkembang secara mandiri tanpa kontribusi peradaban lain. Padahal dunia Islam memberikan sumbangan besar dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, arsitektur, dan filsafat. Nah, Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko dan Universitas Sankore di Timbuktu menjadi pusat pendidikan tinggi yang berpengaruh jauh sebelum munculnya banyak universitas di Eropa. Selain itu, karya Muslim seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, dan Ibnu Rushd menjadi rujukan penting bagi ilmuwan Eropa. Karena itu, sejarah dunia perlu ditulis secara lebih adil dengan mengakui bahwa kemajuan buat modern juga dibangun melalui kontribusi intelektual dan budaya dari peradaban Islam. Nah, selanjutnya juga ada distorsi historiografi Muslim di Amerika dan Australia. Nah, kontribusi Muslim awal di Amerika dan Australia sering diabaikan karena historiografi tradisional lebih berfokus kepada narasi kolonial Eropa. Akibatnya, interaksi Pelaut Makassar dengan suku aborigin maupun teori kontak Muslim sebelum Columbus kurang mendapatkan perhatian. Nah, distorsi ini terjadi karena dominasi sumber sejarah barat, minimnya penelitian terhadap sumber lokal, dan bias politik tertentu. Untuk memperbaikinya itu diperlakukan rekonstruksi historiografi yang melibatkan penelitian multidisipliner. Nah, penggunaan sumber lokal, arkeologi, serta kerjasama intelektual. Nah, dengan cara tersebut dapat ditulis secara lebih inklusif, lebih memberikan ruang bagi kontribusi kelompok minoritas yang selama ini terpinggirkan. Dan selanjutnya tentang ada tesis Ibnu Khaldun dan peradaban Islam di era digital. Nah, menurut Ibnu Khaldun, suatu peradaban akan mengalami kemajuan apabila memiliki ashabiyah atau solidaritas sosial yang kuat. Nah, sebaliknya, peradaban akan melemah ketika munculnya perpecahan, individualisme, dan kemewahan berlebihan. Nah, berdasarkan sejarah Islam dari masa Rasulullah SAW hingga perkembangan Islam di berbagai belahan dunia, faktor internal paling krusial bagi keberlangsungan peradaban Islam ini adalah kualitas sumber daya manusia yang didukung persatuan ilmu pengetahuan dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, di era disrupsi digital, perubahan Islam tidak akan bertahan hanya dengan kebanggaan sejarah. Nah, kemampuan ini juga dapat dicapai melalui penguatan pendidikan, literasi digital, inovasi teknologi, dan kerjasama antar umat. Nah, baik, di sini terakhir ada tentang referensi dari yang pertama sampai yang terakhir. Lihat referensinya.